Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas UTS saya, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang saya pahami dari case-case yang diberikan. Di sini tanpa basa-basi langsung aja kita masuk ke case yang pertama. Di sini intinya adalah bahwa perusahaan medali biasa menjual medali satunya itu 225. Nah, namun pada saat itu datang order khusus atau pesanan khusus tambahan 2.500. Jadi di sini karena kapasitas perusahaan membuat medali itu 10.000, jadi fixed cost-nya tidak bertambah karena masih dalam kapasitas, namun kita bisa lihat di sini variabel cost-nya itu bertambah. Di sini ada new cost ditambahkan sama cost 2.500 yang baru. Nah, di sini dijelaskan bahwa 2.500 di sini dijual dengan harga 115 per unit, sangat jauh, hampir setengahnya dari bahkan setengahnya dari harga normal. Nah, namun perusahaan di sini menolak tawaran dari vendor lain dikarenakan bahwa kontrolernya itu ada kepentingan karena yang memesan itu ada hubungannya atau ada hubungan darah dengan controller tersebut. Makanya dia menolak vendor-vendor yang lain. Di sini bagaimana Keci menanggapi hal tersebut? Di sini yang pertama, dia harus tetap, karena controller, dia harus tetap membicarakannya dengan sopan dan memberikan masukan yang baik. Yang kedua yang perlu dicatat sama perusahaan adalah karena dia menjual dengan setengah harga di sini 115. Takutnya apa namanya? Konsumen-konsumen yang lain atau pelanggan yang lain itu menjadi turun kepercayaan kepada perusahaan karena menurunkan harga untuk orang-orang khusus. Untuk selanjutnya case satu yang kedua atau yang mendapat case satu yang kedua di sini yang kami mengerti adalah bahwa perusahaan sebelumnya itu sebelum memberikan iklan dia tuh mendapatkan profit sebesar 509 $509 509,500 sama maaf $509 $509.000 dari sebelumnya dari sebelum menggunakan iklan. Nah, setelah menggunakan dan BEP-nya di sini 14.000 atau titik impasnya. Jadi di sini perusahaan menjual sebelum ada cost advertising atau iklan di sini BEP-nya 14.561. Jadi perusahaan harus menjual 14.561 per bulannya agar tidak rugi. Nah, di sini setelah ditambahkan advertising cost, new operating profitnya tuh 458. Namun karena cost-nya di sini bertambah dan maka BEP-nya juga akan bertambah menjadi 19.000. Jadi perusahaan itu eh, profitnya tidak naik signifikan, penjualannya memang naik 33.000, namun operating profitnya tidak naik signifikan, bahkan minus 51.000, dan di sini BEP-nya juga naik. Jadi kesimpulannya ini harus mengenai iklan ini harus dievaluasi ulang dikarenakan eh, tidak terlalu signifikan gitu, tidak terlalu berguna buat perusahaan advertising ini. Nah, selanjutnya di sini untuk case kedua yang saya pahami, jadi sebuah perusahaan atau orang gitu dia ingin membuat rumah, tapi dia punya data rumah 12. Di sini ada 12 data, dia ingin mengestimasi nih biayanya yang mana yang paling akurat. Di sini kita disuruh apa namanya menggunakan tiga metode, ada high and low cost berdasarkan square feet-nya,
Di sini ada estimasi cost-nya yang 3.300 itu 3.530. Yang untuk estimated cost 2.400 feet-nya itu 2.720. Yang kedua di sini ada high and low method juga sama yang di atas, namun berdasarkan external opening. Ada yang 14 opening. Dia kita di sini estimasinya biayanya itu $3.890, dan yang kedua 8 openingnya itu 2.918. Nah, untuk variabel yang terakhir di sini menggunakan multiple regression. Di sini saya menggunakan software SPSS. Di sini yang saya dapat 0,769. Nah, kesimpulan di sini ada multiple apa penjelasannya, dan di paling bawah di sini ada kesimpulannya bahwa high and low speed fit saja estimasinya cepat dan sederhana, cocok untuk yang mau mungkin cepat. Dan high and low external opening saja itu bangunan yang kecil tapi kompleks, karena di situ dijelaskan berapa besar lebarnya. Dan untuk regresi berganda yang saya rasa paling akurat di sini adalah regresi berganda, karena yang didapatkan R square-nya itu 0,769%. Artinya 76% dari perhitungan ini akurat. Faktor-faktor yang lain kita tidak tahu apa. Intinya yang paling akurat menurut saya di sini adalah menggunakan metode multiple regression. Mungkin cukup video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.